kasih. Mari kita ngobrol-ngobrol. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Ini nanti bisa di copy Pak ya, cerita saya. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ya, panjang sekali. Tapi bisa enggak ya? Masih membayang-bayangkan aja ya gitu ya. Iya, alhamdulillah saya berharap panjenengan bisa melakukan sendiri untuk sekolah panjenengan. Kalau sekolah panjenengan sudah oke, sudah ready, jenengan bisa membantu sekolah-sekolah yang lain yang mau mendeploy Office 365. Seperti itu, oke? Oke, silakan panjenengan bisa melihat saya buka ya ini ya. Oke. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Bu Amir. Bentar, siapa ini? Assalamualaikum Bu Amir, saya baru gabung. Bu Amir sudah mengucapkan salam. Pak Saiful. Pak Saiful. Mohon rekamannya nanti. Ya Allah, baru nyampe di rumah saya, Bu. Ya. Ini saya nggak ngerekam. Mungkin teman-teman ada yang ngerekam. Saya lupa tadi nggak ngerekam. Ini bagian penting dong, mestinya ada yang ngerekam. Saya mohon maaf tadi nggak ngerekam. Nggak apa-apa Pak Saiful. Saya rekam Bu, saya rekam. Nanti saya share. Alhamdulillah. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Siapa ini yang mau tanya? Pak Imran atau Budinya? Oke, siapa ini? Saya Bu tanya. Halo. Bu Amran. Ya, siapa ini? Imran. Pak Imran. Oke, Pak Imran silakan. Wah, itu. Master yang apa Pak? Pertanyaan yang pertama. Oke. Kalau misalnya kita berbayar ya, beli yang berbayar yang kita download, apakah prosesnya juga serumit yang kita free? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau misalnya kita sudah mendapatkan lisensinya yang A1 apa tadi ya, itu selamanya atau hanya 1 tahun lisensinya berlaku? Kemudian yang ketiga, bisa ditunjukkan miliknya SMK 3 Jombang itu yang sudah punya Office 365 sehingga kita punya gambaran yang terjadi. Oke. Ya, siap. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus semua ya. Nomor 1. Opo mau Pak? Lupa. Yang ini, yang offline ya, yang tidak offline. Yang offline. Oke. Untuk yang offline itu jenengan tidak usah melakukan proses yang tadi Pak. Sudah langsung beli lisensinya, itu nanti sudah bisa langsung diinstal di PC. Biasanya itu beli 1 lisensi untuk 5 PC Pak. Harganya sekitar berapa? Harganya itu nggak sampai 500.000. Jadi kalau misalnya jenengan mau patungan gitu ya, mau misalnya untuk PC panjenengan sendiri misalnya ya, jenengan bisa patungan. Jadi patungan itu kalau teman saya beli gitu ya 5 orang itu nggak sampai 100.000 Pak. Itu untuk sudah 1 tahun dan akan selalu mendapatkan update-nya. Itu yang untuk yang offline gitu ya. Itu dan lisensinya selamanya juga. Itu 1 tahun Pak, 1 tahun tapi ya tetap nanti bisa ini kalau misalnya jenengan tidak mau upgrade, tidak mau misalnya kalau ada update baru gitu ya, tidak mau update, ya tetap bisa dipakai, masih bisa dipakai Pak. Misalnya selamanya. Di server gitu Bu, supaya bisa dipakai banyak orang bisa enggak? Misalnya seperti itu. Kalau itu seperti saya kurang tahu Pak Mbe. Kalau itu saya kurang tahu karena saya belum pernah coba. Tetapi prinsipnya tadi seperti itu Pak. Jadi 1 lisensi itu biasanya untuk 5 PC gitu ya. 5 PC. Nah nanti kan jenengan kan ini ya, maksudnya bisa lah ngoprek-ngoprek seperti itu. Mungkin nanti bisa disiasati, mungkin bisa. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi apa Pak? Oh, apakah 1P1? Ya. Selama Nah, untuk lisensi yang tadi, yang 1 tahun tadi, yang full ya, itu sebenarnya kita berlangganannya itu tiap tahun. Seperti ini Pak, seperti kalau kita berlangganan domain hosting itu Pak. Jadi kan sewanya kan 1 tahun gitu ya. Tetapi nanti itu bisa terus diperpanjang terus. Jadi nanti kalau misalnya sudah mau selesai 1 tahun, itu kita bisa lakukan pembelian lagi. Ini tadi saya baru ingat untuk website saya, untuk sekolah saya, Office 365 sekolah saya itu belum pernah saya update sama sekali, padahal itu sudah lama. Nah ini tadi saya membeli lagi dengan cara yang sama dengan itu tadi, itu sudah dapat yang baru lagi gitu Pak. Jadi bisa diperpanjang lagi dengan cara yang sama, membeli tadi tapi dengan 0 rupiah tadi Pak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak?
Ditunjukkan miliknya SMK 3 Oke, kalau saya tunjukkan berarti ini saya harus share lagi. Nah ini. Bisa melihat Pak? Oke, ya. Ya, ini adalah Office 365 punya sekolah saya. Nanti kalau jenengan sudah punya yang full, nanti seperti mau lihat yang apanya Pak di sini Pak, barangkali ini ya layanannya mungkin ya yang sekarang sudah saya gunakan itu ini. Nah seperti ini. Nanti kalau panjenengan mau memperpanjang lisensi misalnya, ya, jenengan tuliskan aja di sini A1 gitu ya di sini, kemudian enter aja. Nah ini sudah ada seperti ini, nanti tinggal melakukan proses kayak yang saya sampaikan tadi, sudah langsung ada. Ini kalau misalnya masih berkurang, ya Pak, nggak muncul seperti ini Pak, nggak bisa. Jadi harus di-approve dulu sama Microsoft, baru nanti seperti itu. Mungkin ada lagi Pak yang bisa dilihat. Nah ini saya sekalian ke pengguna ya. Iya, jadi gini Bapak Ibu, pemakaiannya Bu. Pemakaiannya ya, oke. Iya, Office-nya itu. Nah kalau Office-nya ya sama Pak dengan yang panjenengan sekarang nikmati itu. Jadi yang aku guru inovatif ya, jadi sama kayak gini fiturnya seperti ini. Kalau mau lihat semua aplikasi bisa diklik semua aplikasi di sini. Kemudian, nah ini aplikasinya nih Pak. Nah, jenengan kan admin ya Pak ya, jadi orang jaringan ya, orang TI ya. Nanti jenengan bisa oprek-oprek di Azure itu Pak, di Microsoft Azure. Ya, itu untuk cloud server Pak. Jenengan nanti bisa optimalkan di situ. Kalau saya nggak pernah oprek-oprek itu sama sekali sih, nanti jenengan bisa optimalisasi di situ ya. Tetapi itu ada juga yang berbayar juga, supaya bisa dapat full. Kemudian, nah, selanjutnya gini, sebelum pertanyaan yang lain ya, setelah kita mendeploy, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus panjenengan lakukan adalah pertama kali adalah membuat akun untuk siswa dan guru, supaya Office 365 ini sudah langsung bisa dinikmati. Lah, bagaimana cara membuat akun siswa dan guru yang begitu banyak? Nanti jenengan bisa menggunakan cara impor ya, jadi impor user itu ada. Kemudian ini saya akan memperlihatkan supaya nanti jenengan bisa langsung ini ya. Kenapa? Nah, nanti cara pembuatan akun, nah ini harus diperhatikan Bapak Ibu, karena awal-awal deploy dulu ketika saya mengelola ini agak kesulitan karena saya ketika bikin akun tidak saya atur sedemikian rupa sehingga ketika saya mencari atau mengelompokkan kelas-kelas tertentu itu agak kesulitan. Maka ketika panjenengan membuat akun user, baik itu untuk guru atau siswa, panjenengan harus ngasih inisial seperti ini Bapak Ibu. Nah ini, seperti ini rapi sekali, kalau di tempat saya ini rapi sekali. Depan, ini adalah angkatan masuk Bapak Ibu, jadi siswa masuk angkatan berapa, misalnya 2018, maka saya tuliskan di depan adalah 18, kemudian jurusannya apa, kemudian rombel berapa, misalnya untuk jurusan BKP, konstruksi dan properti itu misalnya ada dua rombel misalnya ya, maka saya tuliskan BKP 1, nanti ada BKP 2, seperti ini. Nah, kenapa kok kita harus atur seperti ini? Karena nanti kalau misalnya ada siswa baru, gitu ya, siswa baru, kalau misalnya ada yang nama yang sama, kemudian nanti kelasnya bagaimana, kalau panjenengan nggak kasih inisial seperti ini akan sangat susah sekali Bapak Ibu untuk filteringnya gitu ya. Misalnya kalau jenengan mau mengelompokkan kelas ini itu bagaimana? Karena kalau kita sudah mengelompokkan siswa dalam kelas-kelas tertentu, nanti kita akan bisa membuat email untuk grup itu. Jadi ketika kita menggunakan Teams katakanlah ya, jadi panjenengan ketika membuat kelas menggunakan Teams, panjenengan tidak perlu menginputkan member satu-satu. Misalnya saya tuliskan Ahmad siapa, enter. Saya tuliskan, nggak perlu seperti itu. Misalnya jenengan mau buat kelas di tim untuk matematika, misalnya guru matematika ya, untuk
jurusan TKJ misalnya ya, TKJ 1 misalnya. Maka jenengan cukup mengetikkan email user, akun grup ya, akun grup user itu tadi dengan menuliskan emailnya aja, misalnya 10 TKJ1 @smkn3jbg. Itu saja, kemudian dengan enter, langsung semua anggota kelas TKJ1 sudah langsung masuk tim Bapak Ibu. Jadi panjenengan nggak usah mengetikkan seperti satu-satu nama siswa atau guru gitu ya, nggak usah. Nah, pengelompokan seperti itu nanti penting gitu ya. Jadi membuat inisial seperti ini, coba sekarang saya mau filtering ya. Saya akan mencari siswa-siswa yang masuk angkatan tahun 2020, jurusan TKJ 1 misalnya, seperti ini. Kemudian saya enter. Nggak ada ya? 2019, nggak ada ya 2020 ya? Belum. Nah, seperti ini. 20 TKJ 1, nggak mau. Misalnya yang tadi, yang terlihat tadi ya, 18 DKT 1 misalnya. DKP kemudian 1. Nah, seperti ini. Ini jenengan kalau misalnya mau grouping gitu ya, membuat kelompok, tinggal menuliskan aja ini. Keywordnya ini sudah langsung, ini satu kelas ini. Sudah 36 siswa. Setelah itu baru jenengan tinggal menambahkan ke grup misalnya. Kemudian membuatkan emailnya. Seperti itu. Jadi untuk pembuatan user itu tolong benar-benar diatur, karena nanti kalau enggak panjenengan akan susah sendiri di akhirnya gitu. Karena ini pengalaman saya seperti itu. Ayo. Makanya jangan ulangi kesalahan saya. Oke Pak Imron, mungkin cukup itu. Nah, masih eksplor sendiri. Silakan Pak Didin. Nah, ini juga ini dari Gresik. Pak, mau tanya apa, Pak? Terima kasih Bu Amiro. Ya. Assalamualaikum. Ini murid saya ini dulu nih. Silakan Pak Didin. Luceng ya Bu. Iya. Ya, alhamdulillah. TKJ juga ya Pak ya, akhirnya ya. Saya non komputer Bu di sini Bu, pengelasan sama mekanik. Oh my God. Tapi ngajarnya SIMDIK. Oh iya. Gimana? Ada yang ditanyakan Pak? Iya, ini kan saya juga admin web. Ya, kebetulan ya. Sempat mendaftarkan Google Suite untuk education. Oh iya. Kira-kira nanti setelah ini saya daftar ke Office 365 yang A1 tadi, bisa nggak? Apa harus dihapus yang lama? Oh, betul, bisa. Karena itu kan verifikasinya kan udah beda, Pak. Iya, masuk kan sudah beda sama MX-nya beda. Ya, itu kan sudah beda. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah, jadi masih bisa dipakai dua-duanya gitu. Kalau misalnya terlanjur guru-guru sudah pakai Google Classroom misalnya ya. Iya. Nah, kalau mau nambah ini nggak ada masalah gitu. Oh, iya. Itu Pak, ya. Oke. Terima kasih, Bu. Oh, ya. Oke. Silakan Pak Sukardi. Terima kasih Bu Amiro. Siap, sama-sama Pak. Okay. Ketika meeting itu misalkan kan kita sudah ngajar, itu termasuk meeting kan? Ya. Ya. Oh, ngajar apa di tim ya Pak? Tim, maksudnya di tim? Iya tim. Misalkan nanti Microsoft ini saya gunakan untuk mengajar misalkan. Iya. Dengan anak-anak. Bagaimana saya menggunakan seperti Bu Amiroh ini, aplikasinya apa Bu? Sehingga di depan anak-anak saya tampak menyajikan slide itu. Itu aja Pak pertanyaannya. Pertanyaannya? Nggih, itu aja. Ada lagi Pak? Iya. Ya, pertanyaannya apa Pak? Nggih. Aplikasi apa yang digunakan gitu nggih? Aplikasinya apa di Microsoft 365 ini? Misalkan saya sedang mengajar itu sehingga tampak di depan siswa saya itu sedang menyajikan suatu materi begitu Bu. Seperti Bu Amiroh menyampaikan materi saat ini. Ini bagaimana aplikasinya apa? Kita masuk di aplikasi apa gitu. Nah ini jenengan pakai apa Pak ini sekarang? Saya pakai Microsoft ini, pakai Microsoft HP. Apa Pak? Iya. Oh tadi tinggal klik gitu aja ya? Tinggal klik linknya terus langsung ini. Oh ya. Panjenengan baru masuk kelas atau gimana Pak? Ini mohon maaf. Jenengan baru sama Pak Teguh, sama Pak Ria itu sudah lama. Cuma hari ini karena tadi pagi saya terlambat, saya tidak bisa gabung, maka saya gabung dengan Bu Amiroh ini.
Ini jenengan kelas Jatim 10 atau Jatim 5, Pak? Apanya, Bu? Jenengan di kelas mana? Kelas Jatim 5 atau Jatim 10? Karena ini kita ada 2 kelas ini. Jatim 5. Oh, Jatim 5. Oke. Ya. Gini Pak, sebenarnya kalau di Jatim 10 ini sudah saya sampaikan sebenarnya Pak. Jadi gini, ketika ini ada di sesi Microsoft Teams Pak, pembelajaran kolaboratif. Jadi kalau panjenengan sudah punya akun Office 365, jenengan bisa memanfaatkan fitur Teams Pak. Teams itu nanti panjenengan bisa bikin kelas, kemudian memasukkan siswa di situ. Itu tugasnya sebenarnya Pak. Ya, tugas untuk TOT ini ya, gitu ya. Nah, ini yang Jatim 10 ketawa-ketawa ini. Ya, jadi jenengan pakai aplikasi Teams Pak ya, yang di portal.office.com itu tadi, yang fiturnya yang Teams, kemudian panjenengan bikin kelas Pak. Panjenengan bikin kelas, kemudian siswanya dimasukkan ke kelas itu, kemudian kalau sudah bikin kelas, itu nanti di situ ada ikon, kalau jenengan mau yang seperti ini Pak, nah live streaming seperti ini ada fitur yang namanya meeting Pak. Meeting. Ya, meeting. Nah, dengan agendakan aja mau meetingnya itu kapan. Setelah itu nanti kalau sudah di-assign, sudah di-publish, itu nanti siswa akan bisa melihat meetingnya itu kapan. Kalau misalnya meetingnya sudah mau dimulai gitu ya, nanti mereka akan mendapatkan notifikasi Pak. Jadi nanti tinggal ngeklik aja jenengan tadi. Nah, setelah itu jenengan bisa maksudnya mengajar seperti biasa, ini online kayak gini Pak, gitu ya. Jadi pakai Teams Pak aplikasinya, nggak pakai Zoom ya Pak, biasa pakai Zoom atau gimana? Ya maaf, ini saya termasuk pemula ini. Ya nggak apa-apa, semua belajar di sini ya. Oke, gitu aja. Ada lagi Pak yang ditanyakan? Ya sudah, sementara itu terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Yang lain silakan. Ada lagi yang tanya? Saya bertanya Bu. Siapa? Pak Linus. Pak siapa Pak? Pak Linus. Jenengan ini Pak, yang raise your hand itu biar kelihatan saya namanya. Yang angkat tangan. Angkat tangan. Ya diklik Kak, biar saya bisa melihat. Sudah Bu. Pak, siap. Pak siapa Pak? Enggak ada ya. Pak Linus Markus. Pak Linus, Oke, siap Pak Linus. Monggo silakan. Terima kasih. Kalau misalnya kita sudah membuat kelas, nah kemudian kita memakai form anak, itu misalnya listrik mati, kemudian atau mungkin sinyalnya hilang, apakah sudah tersimpan secara tersendiri atau hilang semua, harus mulai dari nol nantinya? Ini membuat atau mengerjakan soal Pak? Mengerjakan soal selama belum disubmit ya nggak masuk Pak. Sudah masuk. Kan belum disubmit. Oh gitu. Berarti harus mulai dari nol lagi ya? Harus mulai dari nol lagi. Tetapi kalau membuat soal enggak, otomatis dia setiap pergerakan kursor kita akan direkam sama Microsoft. Oh gitu. Silakan Pak, ditanyakan lagi. Nah, kemudian yang kedua, ini kan kita menggunakan ikonnya guru inovatif ya. Iya. Apakah kita bisa mengubah sendiri? Atau kalau misalnya tidak bisa berubah, itu kita bisa menggunakan icon ini sampai kapan? Mengubah apa maksudnya Pak? Icon user, akun. Ya. Akun ya. Mengubah akun misalnya mengubah nama gitu Pak. Ya. Sudah Pak, ini yang ditanyakan ada lagi? Sudah itu ya. Jadi gini, untuk pengguna atau bukan admin ya, misalnya siswa atau guru gitu ya, yang bukan admin itu tidak bisa mengganti nama Pak. Kalau akun yang inovasi atau pakai domain panjenengan, sekolah panjenengan misalnya ya,
itu sudah nggak bisa dirubah, Pak. Kalau email gitu ya, email username katakanlah, itu nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu adalah nama depan, nama belakang gitu. Dan itu yang bisa melakukannya adalah administrator. Jadi user dengan role biasa itu nggak bisa. Gitu. Jadi jangan kalau misalnya mau ganti nama gitu ya, itu jangan silakan kontak bagian adminnya. Jangan hanya bisa mengubah first name atau last name, tetapi tidak bisa mengubah akunnya. Akun itu maksudnya username-nya, emailnya itu yang @inovatif.com itu. Dan ini sampai kapan digunakan? Sambil ngeri jenengan. Selama ini tidak dihapus sama admin, jenengan masih bisa pakai. Gitu. Silakan, gitu. Selamanya. Gitu ya, terima kasih. Misalnya kita tidak jadi trainer gitu ya. Misalnya. Ini apakah akan dihapus oleh apa namanya? Admin. Iya. Tapi digunakan nggak, Pak? Nggak jadi trainer tapi digunakan nggak? Digunakan. Oh iya. Sampai saat ini itu kami tidak pernah menghapus akun user, Pak. Jadi takutnya nanti itu ini dipakai atau enggak gitu. Jadi yang pelatihan tahun 2015 pun itu masih ada akunnya, Pak. Ya itu tadi, karena kita sudah mendapatkan yang unlimited dengan jumlah yang segitu banyaknya itu. Jadi enggak apa-apa pakai gitu sebenarnya. Jadi enggak dihapus. Oh. Terus kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya kita nggak punya akun yang untuk akun ini, apakah kita bisa menggunakan Office 365? Nggak punya akun Office 365 itu Pak maksudnya? Tidak bisa, Pak. Jadi akun Office 365 ini kita gunakan untuk menikmati layanan Office 365 dan itu tidak bisa personal, Pak. Jadi panjenengan misalnya sendiri, misalnya mendaftarkan Office 365 misalnya untuk sendiri misalnya ya, itu nggak bisa, Pak. Jadi ini memang Office 365 itu akun untuk institusi atau organisasi, Pak. Jadi tidak bisa personal. Kalau mau personal ya yang ini yang offline itu tadi, belinya yang offline tadi, tapi tetap itu nanti juga pakai tetap menggunakan domain institusi juga, gitu. Institusi tertentu gitu ya. Jadi memang akun untuk organisasi gitu, tidak personal. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Silakan Pak siapa nih? Agus ya. Mau tanya. Ada lagi yang Assalamualaikum. Iya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Iya, Bu. Share yang free trial ya, yang A1. Nah, min sekolahnya loh. Mohon maaf Bu, putus suaranya Bu, bisa diulang lagi. Untuk yang daftar menggunakan domain sekolah, berarti pihak adminnya yang mendaftarkan atau per gurunya seperti itu. Oh, iya. Itu aja Bu. Yang kedua Bu, untuk yang personal yang berbayar offline itu kemarin saya sempat lihat untuk 5 sampai 6 PC. Iya. Maksud 5 sampai 6 PC per tahunnya kan kurang lebih 1,2 nggih. Nah, itu satu PC maksudnya itu untuk satu administrasi apa satu orang guru? Satu orang guru. Yeah. Oh, terus ada lagi soalnya di situ untuk kelas, untuk siswa dan yang jumlahnya lebih banyak. Nah, iya, itu memang layanan sebenarnya layanan Office 365 itu banyak ininya, banyak pilihannya nggak Bu? Banyak pilihannya. Yang paling murah ya yang saya sebutkan tadi.
Jadi yang untuk user itu. Selanjutnya kalau misalnya mau yang pilihan layanan yang lain itu biasanya lebih mahal, tetapi juga untuk bisa digunakan untuk banyak user gitu. Dan biasanya juga masih akan berbeda. Makanya di sini kan ada yang A5 juga kan ya. Ada yang A1, ada yang A5. Nah, A5 itu yang berbayar gitu, yang berbayar. Yang pertanyaan pertama tadi apa, Bu? Saya lupa. Yang pertama itu yang A1 itu kan tadi yang free trial, yang free ya, yang 0 rupiah itu jumlahnya untuk sampai 500.000 apa 5.000. Oh. 500.000 siswa atau 5.000 siswa ngoten. 5.000. 5.000. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Linda. Silakan. Waalaikumsalam. Nah, ini ada Bu Dina ini sudah disampaikan tadi ya. Bu mau tanya kalau misalnya pakai akun SCHID organisasi bukan sekolah bisakah? Maksudnya organisasi tapi bukan SCHID ya Bu Dina maksudnya ya? Kalau ini saya jawab aja ya. Jadi kalau panjenengan mau pakai domain yang selain SCHID ya bisa Bapak Ibu pakai Office 365. Tapi bayar, ya, nggak bisa gratis gitu ya. Karena yang itu yang untuk yang for education, jadi harus maksudnya untuk membuktikan bahwa ini for education atau enggak itu domain websitenya itu harus pakai yang SCHID. Oke, kemudian saya buatkan. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berjumpa kembali. Ibu mau tanya terkait dengan form. Jadi kemarin saya membuat kuis di form, kemudian untuk kunci jawaban. Jadi di situ mau cari kunci jawaban itu naruhnya di mana itu belum ketemu itu. Di kanannya Pak, di kanannya option, di sebelah kanannya option itu ada centang gini. Kalau jenengan gerakkan, itu kan ada centang gini. Nah itu yang gitu, correct answer gitu, untuk jawabannya benar. Oh gitu. Oke, di sebelah kanannya pilihan itu kalau nggak kelihatan, kalau jenengan arahkan baru kelihatan. Nanti ada tanda centang gini. Nah itu. Jadi kalau yang terlihat itu ini Bu, apa? Erase, menghapus. Sebelahnya. Itu di form itu Bu, bukan di kuis kayaknya. Wah, kalau kuis itu harus ada jawabannya Pak. Kalau yang form enggak. Kalau yang form tidak ada pilihannya. Jadi jangan salah ya. Biasanya teman-teman banyak salahnya gini. Dia mau membuat kuis tapi milihnya form. Nah itu salah. Nanti tidak ada poinnya. Kemudian jawabannya juga tidak ada fasilitasnya. Itu Pak. Oke, sementara terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan, masih ada waktunya. 20 menit lagi. Ada lagi yang ditanya? Saya buatkan. Siapa Pak Imran? Fikri. Pak Fikri, nggih Pak Fikri. Oke, terima kasih. Yang saya tanyakan, saya kan bukan di institusi sekolah gitu ya, tapi kampus. Untuk webnya sendiri itu kan menggunakan .ac.id, bukan SCH. Nah itu apa bisa didaftarkan apa tidak? Itu yang pertama. Langsung saya jawab ya, nanti saya lupa lagi, nanti jangan ulang-ulang lagi. Bisa Pak? Bisa. Oh bisa. Bisa. Yang penting nanti jenengan akan diverifikasi seperti yang saya sampaikan tadi. Jenengan akan dikontak sebagai admin, akan dikontak bahwa ini benar-benar institusi pendidikan. Jadi ada dua, SCHID sama ACID. Tapi biasanya jarang sekali yang ACID itu pakai yang gratisan, itu jarang Pak. Biasanya berbayar gitu. Oke, next. Yang kedua Pak. Terus yang kedua,
ketika kita mengundang Teams lewat email tanpa memiliki akun, bisa nggak ke email misalkan Gmail atau yang lain itu? Kayaknya pernah dilakukan oleh UT kalau tidak salah itu, mengundang lewat Gmail, kemudian dia langsung bisa menggunakan Teams. Itu belum saya coba untuk yang ini Bu, yang di kelas ini. Karena hanya sekitar kan hanya untuk anggota kelas saja, nggak sampai keluar. Ya, maksudnya itu tim atau meeting, Pak? Microsoft Teams. Tim atau meeting. Jadi diundangnya itu diundang untuk apa? Untuk melakukan kolaborasi apa, Pak? Karena Teams itu kita pakainya ya pakai yang akun organisasi, Pak. Jadi pakai akun Office 365. Kecuali kalau seperti ini, misalnya meeting gitu ya, seperti meeting gini ya. Meeting ini nanti bisa kita share, yang nggak punya akun pun nggak ada masalah, bisa. Itu bisa kita setting ya, kita bisa pilih yang nggak usah pakai sign in. Tetapi kalau setahu saya ya, kalau menggunakan tim untuk kolaborasi pembelajaran itu ya menggunakan akun ini Office 365 itu bisa menggunakan akun domain sekolah. Iya, hanya meetingnya saja yang bisa. Nah, betul. Makanya ya sepertinya meetingnya, Pak. Bebas kita mengundang siapa saja berarti. Iya, betul. Seperti ini tadi juga gitu, Pak. Yang ini tadi juga saya share untuk yang kelas Jatim 10 gitu. Itu kan ya langsung gitu bisa. Jatim 5. Oke, nggih, makasih Bu. Sama-sama, Pak. Silakan yang lain. Bu, tanya Bu. Siapa, Pak? Muhammad Saiful Hadi dari Oh, nggih, Pak Saiful. Satu pertanyaan saja. Ini tentang membuat kuis. Saya download panduan tutorial di channelnya Bu Amiro. Ada membuat kuis di tim, ada membuat kuis melalui Microsoft Form. Nah, itu beda atau sama itu, Bu? Iya. Itu aja, Pak. Iya, terima kasih. Satu saja. Nah, saya jawab ya, Pak ya. Itu dasarnya sama. Dasarnya adalah sama, hanya lewatnya yang beda, gitu ya. Jadi yang kita ambil resource-nya itu sama di Microsoft Form, tetapi lewatnya beda. Panjenengan bisa melakukan bisa lewat Teams. Lewat Teams itu kan ada, Pak. Jadi assignment, create, kemudian pilih assignment, kemudian create, itu kan ada quiz. Nah, quiz itu sebenarnya dia mengambil soal yang kita buat lewat form. Jadi kalau misalnya jenengan sudah punya kuis yang dibuat melalui form di Office 365 tadi yang form, itu nanti dia langsung bisa muncul di situ, Pak. Oh. Tetapi kalau misalnya panjenengan belum pernah membuat kuis, jenengan juga bisa membuat baru melalui Teams tadi menggunakan assignment yang kuis. Oke. Gitu. Ya. Jika membuat kuis langsung di tim, itu tetap muncul ada linknya atau tidak, Bu? Link, iya, karena itu nanti masuknya tetap di form, Pak. Jadi kalau jenengan mau ambil linknya, ya di form. Jadi jenengan masuk ke form, kemudian nanti klik di share itu ya, di share itu nanti baru dapat linknya, gitu. Jadi itu sebenarnya hanya untuk shortcut aja sebenarnya untuk menuju ke form. Iya. Ya saling terhubung gitu. Gitu. Kemudian betul ya, ketika kita sudah nge-share linknya itu di kelas, salah satu siswa itu masuk mesti memasukkan akun dulu, password itu, kalau mau ujian. Tergantung, Pak. Jadi jenengan tadi ketika settingnya, ketika sudah membuat kuis, itu kan kita mengatur pengaturan. Jenengan mau ini share ke siswa itu, siswa harus pakai login dulu atau enggak? Di situ kan ada anyone can respond this form gitu atau this link gitu ya. Jadi semua orang bisa langsung merespon. Nah itu nanti semua orang bisa menggunakan form tersebut. Kemudian di bawahnya itu itu juga kalau nggak salah itu ada ada tulisan mau login dulu atau enggak gitu. Saya kurang paham itu redaksinya gimana. Tapi itu ada pilihannya, Pak. Kalau misalnya jenengan kentang atau jenengan pilih, nanti yang mengerjakan itu harus login dulu. Gitu. Oke, terakhir Bu. Silakan, Pak. Kuis yang sudah kita buat itu ketika kita edit otomatis di link kelas itu juga berubah ya?
Iya, betul. Oke. Oh, link kelas maksudnya gimana? Bukan linknya, isinya. Isinya ya, otomatis. Iya. Oke, Otomatis. yes. Terima kasih. Siap, sama-sama Pak Saiful Hadi. Bu, boleh saya tanya Ibu? Silakan Bu Eci apa Bu ini? Iya. Bu Eci silakan. Oke, terima kasih Ibu. Tadi saya sudah mencoba buat kuis di form, kemudian sudah saya masukkan ke assignment. Cuman yang saya pertanyakan Ibu, kalau misal nih di Google Form atau di platform yang lain, ketika kita membuat kuis itu akan langsung muncul nilai skor gitu. Berarti kalau di Teams ini kuis itu dinilai seperti apa Ibu? Karena saya coba cari skor, penskorannya itu tidak ada. Apakah langsung di assignment-nya itu atau bagaimana Ibu? Iya, langsung di assignment. Coba jenengan lihat di grade itu Bu. Di grade itu ada langsung, kalau misalnya jenengan bikin kuis di Teams, nah itu kan siswa yang mengerjakan kuisnya itu nilainya ada di situ, nanti bisa dicoba ya. Jadi seperti assignment ya, otomatis kalau assignment itu kita mengisikan nilainya manual kan ya, manual. Kuis hasilnya berapa itu langsung masuk ke Teams gitu, di graded itu. Oh, berarti yang di graded itu ya Bu ya. Jadi kita membuat sendiri grade-nya berapa siswa yang sudah maksudnya berapa soal yang sudah mengerjakan, nanti nilainya berapa. Seperti itu ya Bu ya? Itu otomatis Bu. Kalau otomatis ya? Ya, pakai form otomatis. Tetapi kalau pakai assignment itu kita manual. Assignment ya manual. Oke, jadi kalau misalnya jenengan mau pakai soal essay misalnya ya, essay kan kalau essay kan kita ngoreksinya manual ya. Itu pakai assignment ya. Kalau mau yang langsung otomatis kita pakai kuis yang tidak. Nah, itu Bu yang tadi saya coba kalau di kuis tadi itu saya sudah sampai pada memilih jawaban yang benar, yang tepat. Tapi ketika memberikan skornya itu yang masih belum ketemu. Posisinya ada di mana ya Bu ya? Di bawahnya option pas Bu. Oh, jadi di bawahnya option pas. Sebelum add new lagi, sebelum tombol untuk membuat pertanyaan lagi itu ada di situ ada poin gitu. Oke. Kalau jenengan bikinnya nggak salah loh ya, bikinnya benar-benar kuis. Kalau bikinnya form tidak ada poin. Iya. Kadang-kadang ada yang rancu gitu. Nanti saya coba lagi. Terima kasih. Yes, siap, silakan. Bu, siapa tadi? Ibu mau tanya. Ibu siapa Bu? Ibu Sri silakan. Terima kasih Bu Amiro atas ilmunya. Saya mau tanya, saya kan guru matematika, sehingga ketika buat soal itu saya butuhkan lambang-lambang seperti tadi. Tadi ada beberapa sempat kendala, tidak muncul papan itunya Bu, sehingga saya delete, buat lagi, sampai akhirnya muncul. Pertanyaan saya, ternyata saya harus melibatkan kode group. Dan itu ribet Bu. Kode group itu kan juga ribet banget, sehingga kalau di Google Form biasanya saya like shoot itu kemudian jadi seperti image, gambar langsung plek-plek gitu. Cuman kalau saya lihat di Teams ini, di form Teams ini, itu untuk pilihan jawabannya itu tidak ada gambarnya Bu, sehingga tetap harus ngetik. Mungkin bisa dimunculkan atau gimana Bu? Iya. Itu aja ya Bu pertanyaannya ya. Ada lagi. Satu dulu nanti lupa. Ya, oke ya betul. Nah, memang di optionnya itu tidak ada pilihan untuk menyisipkan gambar. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang kita ribet pakai equation, kita capture aja kemudian kita masukkan gitu ya di optionnya. Nah caranya begini Bu, ini tipsnya dari teman saya Bu Neni Bu ya. Biasanya tuh gini. Jadi di pertanyaan itu kita capture misalnya untuk bahasa Jepang, bahasa Arab, biasanya kan pakai ini ya, pakai keyboard yang aneh-aneh itu ya, bahasa Jepang, bahasa itu enggak. Nah, itu atau equation ya, itu kita tetap capture pakai gambar, tapi kita capture-nya itu semua Bu. Jadi soal sama opsinya itu kita masukkan dalam pertanyaan, kemudian di opsinya itu jenengan tinggal menuliskan aja opsinya gitu. Jawabannya apa? A, B, C, D gitu.
Nah, nanti kuncinya apa? Misalnya di situ jawabannya C, jenengan kasih kuncinya C, itu nanti diacak-acak pun jadi sama gitu. Seperti itu tips dari teman saya tuh. Ya, itu bagus. Pertanyaan yang kedua, Bu. Pertanyaan yang kedua. Kalau misalnya kita pakai Google Form, misalnya kita buat soal, ternyata urutannya ingin kita ubah. Misalnya soal nomor 3 kita ubah jadi nomor 1, misalnya begitu, atau nomor 1 kita ubah jadi urutan nomor dan seterusnya. Itu bisa nggak, Bu? Jadi bisa, mungkin kalau di Google bisa di-drag, bisa nih, Bisa. Di-drag aja, Bu. Di-drag. Nah, ini siapa ini yang bantu jawab? Ya, Ada bisa di pengaturan ya, Bu? langsung ya. Enggak, maksudnya Ibu Sri itu mau mengurutkan manual ya, Bu ya? Atau shuffle question, kan ada shuffle question, itu berarti di setting di pengaturan ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah dipublish ke siswa itu nanti akan diacak gitu ya pertanyaannya. Seperti itu, atau jenengan ketika membuat soal itu kemudian mengganti urutannya gitu. Kalau mengganti urutannya itu jenengan tinggal drag aja ke atas ke bawah itu bisa. Kalau yang yang pertanyaan pertama, yang untuk siswa sehingga iya, di shuffle itu ada di pengaturan, Bu, seperti yang sampaikan Bapak ini tadi. Ya, ada di setting, Bu, di pengaturan. Oh gitu. Ada. Nanti ini di assignment ya, Bu ya, atau di yang lain supaya nanti bisa tadi yang nggak manual itu, kalau pilihan ganda kan nggak manual, itu sebaiknya di mana, Bu, penilaiannya? Kalau yang soal tadi loh, Bu, soal tadi kita buatnya di assignment yang form tadi, kita uploadnya di assignment atau apa di mana? Soalnya kan dia tadi ada mengatakan ada yang manual, ada yang tidak, sehingga otomatis. Jadi sudah monggo. Jadi untuk membuat penugasan ke siswa itu saya jelaskan dulu ya. Untuk membuat penugasan ke siswa di Teams itu panjenengan pilih assignment yang ada di general, assignment yang ada di general. Kemudian di situ nanti jenengan akan di situ ada tombol create. Create itu nanti ada 2 pilihan, mau yang quiz atau yang assignment. Kalau mau yang assignment itu berarti nanti kita menilainya manual. Itu biasanya kita gunakan kalau kita memberikan penugasan yang memungkinkan siswa itu mengupload file, mengirim link, atau mengupload yang lain. Itu pakai penugasan. Itu kita menilainya manual, Bu. Kemudian kalau misalnya kita membuat kuis yang pilihan ganda misalnya, nah itu kita pilihnya kuis. Nah, untuk membuat kuis itu nanti kita akan diarahkan ke form. Akan di redirect gitu ya, akan dibukakan form yang sudah pernah kita buat. Misalnya kita suatu saat kita bikin kuisnya itu melalui form, tidak melalui Teams ya, melalui form. Nanti soal yang kita buat melalui form nanti tetap akan terlihat, Bu, di Teams karena memang resource-nya itu sama gitu, sumbernya, database-nya itu sebenarnya sama di form gitu. Nah, untuk membuat kuis itu, ketika kita memberikan penugasan berupa kuis, itu nanti nilainya otomatis akan di-generate sama sistem gitu, karena pilihan ganda tadi. Gitu. Jadi jangan tidak usah mengisikan nilai secara manual. Begitu, Bu, mungkin. Bu, tanya lagi, berarti dalam satu kuis kita sebaiknya soalnya itu ya pilihan ganda semua, atau kita campur? Karena kalau kita campur nanti kalau misalnya uraian, Bu ya, jawabannya anak itu misalnya jawabannya adalah 1 ditambah 1 adalah 2, harus begitu gitu ya. Ternyata anak jawabnya langsung 2. Itu anak menjawabnya dianggap salah atau benar, Bu? Seperti di Edmodo itu, Bu. Ini ini yang yang short answer ya, Bu. Yang short answer. Yang short answer itu kalau yang di form itu sebaiknya memang pakai pilihan ganda, Bu. Jadi sepertinya yang teks itu kalau misalnya mau dinilai sama sistem itu benar-benar harus sama persis jawabannya, Bu, dengan kuncinya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya sih nggak pernah kalau menggunakan maksudnya pakai short answer di form, belum pernah. Saya biasanya pakai pilihan ganda aja. Kalau di Edmodo memang ada pilihan yang short answer itu, jadi tapi tetap harus benar-benar kita memberikan pilihan yang kemungkinan itu siswa akan menjawab dengan itu gitu. Kalau di form
kayaknya saya belum pernah pakai itu, Bu. Jadi mohon maaf, jadi tidak bisa berbagi pengalaman di sini. Mungkin sebaiknya dihindari, ya. Sebaiknya dihindari untuk jawaban pertanyaan yang short answer seperti itu. Jadi mungkin bisa diubah sedemikian rupa supaya menjadi bentuk pilihan ganda. Oh, gitu. Terima kasih banyak, Mbak Mira. Sama-sama, Bu Sri. Silakan yang lain, Pak Eko. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mau tanya Bu Amiro ini. Ya. Untuk form masih di form ya ini. Ya. Nah, apakah bisa kita mengimpor soal dari Microsoft Word misalnya atau Excel ke Microsoft Form-nya, Ibu. Jadi tidak perlu kita satu-satu gitu. Apakah bisa seperti itu? Saya belum pernah coba, Pak, itu, Pak. Dan saya juga belum pernah menemukan tutorialnya. Kalau yang pernah saya lihat itu di Google Form, tapi kalau yang di Microsoft Form itu belum, mohon maaf, saya belum pernah mencobanya dan belum pernah ini. Biasanya sih saya kopas itu langsung bisa. Kalau kopas misalnya dari pilihan ganda yang ada di Word gitu ya, saya kopas semua itu bisa langsung. Itu bisa langsung. Tapi kalau impor itu mohon maaf, saya belum, nanti coba akan saya cari barangkali ada add-on-nya ya. Kalau yang di Google Form itu kan bisa ya, jadi pakai apa ya, pakai builder gitu, form builder kalau nggak salah. Form builder gitu. kalau di form. Ya, pakai form builder ya. Kalau yang di form yang Office 365 saya belum pernah coba dan coba nanti akan saya cari lagi. Ya. Itu ya, Pak G, ngapunten, mohon maaf ya. Silakan yang lain. Tinggal 1 menit lagi. Kita jadwalkan sampai. Kenapa? Yang suwe jadi. Suwe ya. Aduh, kayaknya ini tenggorokan saya sudah kering ini. Ternyata padahal tadi kayak ya gitu ya. Terserah. Nanti mau webinar lagi malam atau gimana? Dulu, Bu. Istirahat iya. dulu. Pak, suwe itu sebenarnya gampang loh, Pak. Cobalah saya cobakan sedikit aja barangkali ya. Enggak, gimana? Maksudnya untuk assignment-nya untuk suwe itu gimana? Apa kita latihan aja atau gimana? Loh, kalau suwe itu wajib, Pak. Jadi suwe ya gini, ya. Ini sebenarnya kenapa kok kemarin saya di penugasan yang kedua kalau nggak salah itu yang PowerPoint online itu penugasan yang keberapa, Pak? Ya, yang tim ya. Kenapa kok saya minta di PowerPoint? Karena itu ada hubungannya dengan Sway, Pak. Jadi di Sway itu selain panjenengan bisa membuat dari blank presentation, dari blank dokumen, dari awal, jenengan juga bisa impor dari PowerPoint. Nah, maksud saya, kalau jenengan sudah punya dokumen di PowerPoint, jenengan tidak usah repot-repot membuat baru di Sway. Jenengan tinggal impor aja, ayo dicoba nanti ya. Ini PR ya, tugas ya. Dicoba ya. Sudah buat sih, tapi materinya beda. Sudah coba, Ibu. Nah, itu Bu Esi tuh. Bisa Bu. Bisa, Ibu. Nah, dari PowerPoint, dari PDF, bisa. Nah, kan. Semuanya bisa. Jadi temanya bebas, Bu. Sudah bisa, Bu, cuman bebas beda dengan tema yang sebelumnya. Oh, gitu. Ya, jadi kalau kita pakai impor itu agak cepat jadinya gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau saya sih nggak suka sih pakai impor itu karena jadi agak berantakan gitu. Jadi mending pakai yang baru gitu. Ya. Tetapi sebenarnya saya ingin panjenengan mencoba menggunakan Sway itu dengan cara impor. Sebenarnya itu maksud saya seperti itu. Oke. Itu silakan yang lain. Sudah habis itu waktunya ini. Ada lagi yang ditanyakan? Tenggorokan udah kering ini. Sudah dulu. Sudah, Bu. Nanti malam jadi webinar lagi nggak ini Sway-nya? Aduh. Terserah teman-teman. Wah, nanti kita bahas di grup aja kalau gitu ya. Oke. Jadi Pak Widrus ini gimana ini Pak Widrus? Nggak ada suaranya ini, katanya minta Sway ini. Lagi puasa. Pak Widrus ini semangat sekali.
Sudah teman-teman ya, kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, Oke, saya ucapkan terima kasih Pak ya. Nanti akan saya share presentasi saya tadi supaya nanti bisa jadi pegangan panjenengan untuk deploy Office 365. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang masih kurang atau belum bisa menjawab pertanyaan panjenengan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu. Terima kasih, barakallah. Terima kasih. Terima kasih.